Assalamualaikum Bu Roma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat ceria nih. Apa kabar hari ini Bu Roma? Alhamdulillah tetap semangat walaupun pekerjaan numpuk tapi kita harus tetap semangat. Alhamdulillah. Semoga Alhamdulillah. hari-harinya tetap semangat ya Bu Roma ya Iya, menjalani itulah yang aktivitasnya. terbaik. Iya, iya, iya. Iya. Nah, Bu Roma, saya dengar ini ada yang mau dibicarakan gitu ya dengan saya gitu ya Bu ya. Iya Bu, akhir-akhir ini ada beberapa masalah yang mengganggu pikiran saya tentang keadaan sekolah saya Bu. Oke, jadi bisa diceritakan Bu apa yang mau Ibu ceritakan di sini? Begini Ibu, saya sudah bekerja di sekolah saya ini lebih kurang 2 tahun lebih nih jalan tahun ketiga tuh. Saya lihat dan saya pantau rekan-rekan guru di sekolah saya itu dalam kegiatan pembelajaran kepada peserta didik itu masih bersifat monoton dalam arti materi yang disampaikan itu saja kurang bervariasi. Itu yang saya lihat sampai sekarang ini. Baik, jadi arah pembicaraan kita ini kalau bisa saya garis bawahi dari cerita Ibu, keresahan Ibu ini bercerita tentang guru-guru Ibu ya, yang mana strategi pembelajarannya itu masih monoton gitu ya Bu ya. Dia kurang bervariasi, kurang menggunakan media pembelajaran, yang mana masih konvensional gitu Bu ya. Iya, iya, Bu, Oke, benar. baik Bu. Nah, dari pembicaraan kita nanti ini, apa yang mau Ibu harapkan? Saya sih inginnya ada perubahan gitu. Perubahan apalagi kita guru ini sebagai pemimpin perubahan dalam dunia pendidikan Iya. tuh saya mau adanya perubahan-perubahan terutama dalam proses pembelajaran di kelas ya, baik itu dari metode pembelajarannya karena saya lihat tuh metodenya masih sistem ceramah kebanyakan yang digunakan oleh rekan-rekan guru saya. Kemudian saya lihat lagi media pembelajarannya itu maksudnya kurang bervariatif juga, sehingga peserta didik itu kurang menarik gitu, sehingga mereka sibuk dengan kegiatan mereka sendiri, mereka tidak fokus dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian lagi, ini kan perkembangan zaman semakin pesat ya, Iya, iya. setidaknya ilmu teknologi semakin berkembang pesat. Jadi maunya saya itu, guru-guru saya itu mengalami perubahan dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran yang bisa dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran. Itu yang mau saya gitu, Ibu. Ya, Luar mau biasa saya sekali. adalah adanya perubahan-perubahan gitu. Tidak pada zona aman yang bersifat ya itu-itu aja gitu. Seperti itu. Iya, luar biasa sekali Bu, rencana Ibu Bu ya. Mau membuat perubahan, gebrakan gitu ya, Ya, untuk kemajuan sekolah Ibu ya. Yang mana Ibu tadi menginginkan perubahan, guru-guru Ibu menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, kemudian tidak hanya konvensional, tidak hanya ceramah saja, kemudian juga mengikuti perkembangan zaman Bu ya, yang mana sekarang memakai IT semua Bu ya. Iya, luar biasa sekali Bu ya. Nah, terkait masalah Ibu tadi tujuan yang ingin Ibu capai, nah berarti Ibu menginginkan kondisi guru-guru Ibu tadi mengikuti perkembangan zaman, kemudian menggunakan media yang bervariasi. Nah, kalau Ibu lihat keadaan guru Ibu sekarang tuh, kalau kita berskala atau kita beri itu dari 1 sampai 10 tuh kondisi guru Ibu level yang mana tuh? kalau saya lihat posisi keadaan rekan-rekan saya itu pada posisi 6. Mengapa saya bilang demikian? Karena tidak semua sih guru rekan-rekan guru saya itu eh, tidak melakukan perubahan. Ada beberapa guru yang sudah melakukan perubahan. Mereka sudah menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Karena sebagian besar guru saya itu guru yang senior, kebetulan banyak
75% guru saya itu dalam posisi guru senior yang masa kerjanya itu di atas 30 di atas 25 tahun. Nah, 20 tahunan pokoknya sudah, kalau kita bilang sudah banyak makan asam garam. Jadi seperti itulah, Bu. Baik, jadi tadi kalau dikondisikan guru ibu pada level 6 ya Bu ya, tapi tidak semuanya yang hanya menggunakan metode konvensional ya Bu ya, masih ada juga yang sudah mengikuti perkembangan zaman. Tapi inginnya ibu kan supaya semuanya guru gitu Bu ya, mengikuti perubahan demi kemajuan sekolah ibu gitu Bu ya. Nah, dari level 6 tadi, nah inginnya ibu itu yang ibu tingkatkan ke level berapa itu dari guru-guru itu? Kalau saya lihat dengan kondisi sekarang, nampaknya level 8 itu sudah mantap ya, dengan saya bilang tadi, dengan kondisi guru-guru saya yang 75% bisa dibilang sudah guru senior, tetapi mungkin dengan perlahan-lahan, dengan usaha nanti, mungkin mereka bisa meningkatkan kegiatan pembelajarannya. Nah, jadi terkait ingin meningkatkan tadi ke level 8 sampai level 8 tadi Bu ya. Mudah-mudahan dapat tercapai gurunya tadi. Nah, apa yang bisa Ibu lakukan Bu untuk mencapai tujuan tersebut supaya perubahan pada guru-guru Ibu itu bisa terwujud? Apa yang bisa Ibu lakukan? Sebenarnya Bu Nurmi, saya sih masih bingung ya, maksudnya apa ya kira-kira strategi yang atau rencana yang mau saya lakukan ke depannya. Tapi kalau mungkin kegiatan rencana yang bisa saya lakukan untuk pertama kali mungkin kegiatan mentoring ya, kegiatan mentoring dengan pendampingan individu face to face dengan rekan guru saya. Mungkin itu yang tindakan pertama kali yang akan saya lakukan. Wah, bagus itu Bu, ide bagus itu. Mentoring ya Bu ya, mentoring, kemudian pendampingan individu secara langsung Bu ya, memberikan pengalaman yang sudah ada kepada mereka, memberi pengetahuan, kemudian secara langsung Bu ya, face to face. Itu bagus Bu menurut saya. Ada cara lain Bu menurut Ibu atau langkah-langkah yang lain? Mungkin saya akan berkolaborasi, mungkin karena saya punya atasan ya, saya akan berkolaborasi dengan atasan saya akan mengusulkan gimana kalau kita mengadakan pelatihan atau sejenis workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi pendidik. Itu rencana saya untuk mengusulkan pada kepala sekolah untuk mengadakan pelatihan gitu. Iya, baik sekali Bu ya. Jadi dari rencana yang Ibu sudah ingin rencanakan tadi, yang pertama tadi Ibu ingin merencanakan mentoring tadi Bu ya. Ya. Memberikan pelatihan atau memberikan pengetahuan terkait pengalaman Ibu agar mereka bisa lebih baik lagi gitu ya. Kemudian yang kedua tadi pendampingan individu Bu ya, face to face langsung. Kemudian yang ketiga melalui melakukan pelatihan Bu ya di PNM tadi ya, atau pelatihan mandiri lainnya atau berupa workshop ya. Jadi kalau pelatihan mandiri itu kan jadi mereka bisa menggali pengetahuan lagi Bu ya, pemahaman, karena melalui pelatihan mandiri atau sejenis kombel juga di situ kan banyak ya kiat-kiat untuk meningkatkan strategi pengajaran ya bagi anak didik supaya mereka lebih meningkatkan kualitas pembelajaran lagi. Baik Bu, jadi dari ketiga ini, nah menurut Ibu yang mana yang pertama yang bisa segera Ibu realisasikan tuh Bu dari ketiga ini? Nampak kalau saya lihat tuh yang akan mudah untuk direalisasikan adalah kegiatan mentoring. Kalau misalnya kalau kegiatan mentoring itu kita bisa ketemu langsung ya tanpa memerlukan dana. Tapi kalau yang bersifatnya pelatihan itu kita memerlukan dana, kemudian mencari narasumber yang kompeten, kemudian waktu juga harus kita perkirakan kapan yang sesuai. Kemudian banyak lagi yang harus kita pertimbangkan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan. Kemudian kalau pelatihan yang bersifat pelatihan mandiri itu kita harus menyiapkan wifi atau internet ya, jaringan internet agar mempermudah akses untuk melakukan kegiatan pelatihan secara mandiri seperti itu. Oke. Baik, jadi tadi Ibu merealisasikan yang pertama yaitu mentoring ya Bu ya.
yang mana yang paling mudah lah dijangkau gitu Bu ya, yang langsung bisa direalisasikan. Mengingat beberapa pertimbangan-pertimbangan tadi Bu ya. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan. Nah, terkait rencana Ibu tadi ini mentoring, pasti itu kita memerlukan bantuan atau dukungan dari pihak lain Bu ya. Nah, kalau menurut Ibu ini pihak mana atau dukungan dari pihak mana lagi yang bisa Ibu meminta dukungannya gitu? Kalau untuk saat ini saya membutuhkan rekan saya, Ibu Malija. Dia kebetulan guru, sudah pernah mengikuti guru penggerak, kemudian alhamdulillah untuk penguasaan IT dia sudah lumayan lah. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran dia sudah menggunakan metode-metode yang bervariasi dengan media pembelajaran yang bervariasi seperti pemanfaatan laptop dengan menggunakan Infecus. Dia membuat video-video pembelajaran sehingga anak-anak itu tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dibandingkan dengan yang guru tadi hanya ceramah di depan gitu. Seperti itu. Jadi Ibu terkait dukungan, Ibu meminta rekan sejawat Bu ya untuk berkolaborasi. Dan alhamdulillahnya rekan sejawat Ibu itu punya keahlian lah gitu Bu ya. Alhamdulillah punya kelebihan, sudah bisa menggunakan IT Bu ya, yang bisa nanti dijadikan referensi ataupun sarana bagi membantu teman-temannya yang lain gitu Bu ya. Alhamdulillah. Nah, kira-kira Bu kapan ini bisa direalisasikan rencana Ibu ini? Mungkin dalam waktu dekat nih Bu, mungkin minggu depan. Sebelumnya saya akan berkoordinasi dulu dengan rekan saya tadi di sekolah, merencanakan apa yang harus kita buat untuk kegiatan mentoring ini sehingga kegiatan nanti itu berhasil. Seperti itu Bu. Baik. Nah, Bu Roma, dari awal kita tadi sharing, kita bercakap-cakap tadi. Nah, bagaimana perasaan Bu Roma hari ini? Kemudian apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita pada hari ini? Alhamdulillah senang plong gitu. Karena beban yang saya rasakan selama ini yang menjadi permasalahan yang saya hadapi akhirnya ketemu solusinya. Jadi saya sudah mendapatkan gambaran untuk melakukan perubahan tentang metode-metode pembelajaran yang bervariasi yang harus dilakukan oleh rekan saya itu bagaimana, kemudian kegiatan mentoring yang akan saya lakukan untuk melakukan perubahan itu bagaimana. Saya sudah mendapat gambaran luar biasa. Terima kasih Ibu sudah membantu saya untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Terima kasih Ibu Nurmi. Alhamdulillah, senang saya dengarnya Bu. Akhirnya Ibu menemukan solusi dari permasalahan Ibu. Jadi nantinya Bu berbagi Bu ya dari rencana Ibu, nanti kan Ibu terapkan tuh. Nah, jadi jangan lupa hubungi saya Bu. Nanti gimana terkait perkembangannya ya Bu ya. Saya mau juga tuh dengar. Mana tahu nanti juga bisa saya jadikan referensi untuk diri saya dalam peningkatan mutu dan kualitas diri saya, nanti saya terapkan di sekolah saya Bu. Jadi berbagi ilmu Bu ya Bu. Oke. Pokoknya selagi Ibu mau bersedia menerima curhatan saya akan berkoordinasi kepada Ibu. Luar biasa. Insya Allah Bu, insya Allah selalu ada waktu luang nanti kalau untuk Ibu berbagi Bu ya. Terima kasih, luar biasa Ibu Nurmi. Ya, saya doakan Bu, semoga Ibu selalu sukses, kemudian nanti tercapai tujuan dan perubahan Ibu segera terrealisasi Bu ya, demi kemajuan sekolah Ibu. Nah, ada lagi yang ingin disampaikan Bu? Alhamdulillah, pokoknya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang luar biasa sudah memberi gambaran kepada saya untuk melakukan kegiatan perubahan di sekolah. Yang pastinya tiada kata bahwa setiap masalah pasti ada pemecahannya. Ya, itu yang tidak dari diri kita, dengan kita sharing akan membuka jalan untuk menyelesaikan masalah. Pokoknya terima kasih Ibu, luar biasa. Sama-sama Bu, Ibu juga luar biasa. Baik Ibu, kalau tidak ada yang ingin disampaikan lagi, kita tutup dulu Bu ya, karena berhubung waktu pun terbatas ya Bu. Jadi sampai bertemu
di sesi yang lain nanti kalau kita sharing-sharing ya Bu ya. Iya, iya. Oke Bu, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.